kali ini kita tuh udah mendatangkan gestar-gestar keren nih, 3 orang kece-kece ini nih. Coba dong kenalin mulai dari kamu. Oh ya, perkenalkan nama aku Naya Miranata. Aku Azari Latifah. Kalau aku Syakira Gaza Firdaus. Nah, Rafia, kamu tahu nggak sih kenapa kita datengin mereka ini? Nggak tahu kenapa tuh bang? Jadi kita mau mengadakan sesi tanya jawab nih berkaitan tentang SKI yang habis diajarin sama Pak Asep itu loh. Oh iya. Terakhir tuh kita ngomongin tentang siapa sih SKI itu? Muhammad Al-Fatih lawan Dracula. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak sih Muhammad Al-Fatih itu siapa? Betul. Aku tahu. Siapa? Jadi sebenarnya Muhammad Al-Fatih ini salah satu pahlawannya besar di Islam. Bahkan tuh gak sih, umur 25 tahun tuh beliau udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Tadi Konstantinopel kan ya? Itu apa? Iya. Itu apa? Jadi Konstantinopel itu kayak sebuah kota. Kota itu tuh kota yang makmur banget. Nah itu tuh ada di Eropa dan di pertengahan 14. Iya nggak sih? Abad 14 di Romawi. Abad ke-14. Tahu banget kan ya? Iya. Satu abad tuh berapa? Satu abad itu 100 nggak sih? Iya. Berarti 14 abad 1400-an. 1400 tahun berarti lama banget dong ya? Terus boleh gak ceritain lebih lanjut tentang Konstantinopel ini? Jadi sebenarnya Konstantinopel tuh termasuk apa ya? Dia tuh tempat yang strategis gitu loh. Jadi tuh dia tuh ini sebagai jalur perdagangan dari Asia sama Eropa. Tempatnya tuh ke India, Cina, Eropa. Pokoknya strategis banget ya? Jadi Kenapa bisa strategis? Kan tadi udah dikasih tahu kenapa strategis. Tapi ngomongin Eropa, Asia, Cina, India. terus nih ya, tadi kan kalian mention kalau Muhammad Al-Fatih itu kayak menaklukkan Konstantinopel. Coba dong ceritain kita sejarah singkatnya gitu. Tapi sebelum itu kan banyak kan kubu Islam yang mencoba. iya, sebenarnya tuh udah 800 tahun kubu Ya udah Islam lama tuh banget. udah pengen nguasain Konstantinopel tapi gagal terus. Kenapa terus akhirnya? 600 tahun. Terus ya berhasil. Jadi Sultan Al-Fatih itu pengen nguasain Konstantinopel tuh ya pastinya karena pengen melanjutin usaha-usaha sultan-sultan yang dulu yang gagal-gagal itu. Oh. Terus tapi ya sebenarnya alasan utamanya juga ingin menguasai perdagangan ini ya yang Konstantinopel. iya kan tadi tempatnya strategis kan. Iya. Gitu. Terus juga pengen melunturkan dominasi di Romawi Timur. Kamu ketahui baca. Kamu jangan baca dong. Romawi Timur tuh spesifiknya di mana? Bizantium ya? Iya, Bizantium. Jadi itu loh yang aku ceritanya. Oh iya, berarti berkaitan gitu ya sama yang kemarin. sama ya? yang kemarin. Yang itu ya, yang Ertugrul dan Iya. Terus boleh gak lebih detail lagi itu? Itu tuh prosesnya selama waktu mau menaklukkan Konstantinopel itu tuh gimana prosesnya? Sebenarnya tuh awalnya kaisar dari Konstantinopel ini tuh Kirim surat. Ya kan nulis surat ke Al-Fatih. enggak, tapi ada alasannya dia kenapa ngirim surat. Jadi Karena dia tuh ekonominya jelek. lagi turun. Lagi turun. Kenapa bisa ekonominya lagi turun? Jadi sebenarnya tuh dulu katanya ada wabah hitam ya. Iya. Iya. Itu. Wabah hitam? 100.000 orang. Orang yang pakai topeng hitam itu loh, yang sama itu lah perebutan tahta itu loh. Jadi kalau dari internalnya tuh karena si perebutan tahta ini, terus karena tadi ada wabah hitam, akhirnya tuh 100.000 orang. tinggal Iya, cuma 100.000 orang iya, doang. sisa Masyarakatnya. masyarakat dari Konstantinopel tinggal berapa? 100.000 orang. Kurang lebih. Emang awalnya berapa? Banyak. Oh iya. Yang beneran juga. Wow. Lebih dari 100.000 orang pokoknya. Wabah hitam itu berarti kayak semacam penyakit gitu Iya ya? kayak COVID tapi yang Pokoknya versi mematikan kayak gitu deh. Oh, Yes. Ih, serem juga ya. Nah, terus kan tadi Yumi ada sedikit bilang gitu kan kalau si Kaisar Konstantinopel nih dia ngirim surat. buat apa nih? Jadi ya karena itu tadi ada ekonominya jelek kan. Tapi ini tuh suratnya tuh buat ngancam
wilayah Ottoman atau Turki yang dikuasain sama Sultan. Naikin UPT nggak sih? Buat buat naikin UPT. Terus kalau nggak naikin UPT, Itu yang ngelepasin Orhan itu kan? jadi kalau nggak dia naikin UPT ya dia mau ngelepasin Orhan. Orhan itu siapa? Sepupunya. Iya. Punya Al-Fatih. Oh, Jadi waktu itu tuh dia tuh ditahan di Konstantinopel karena orang itu sama Al-Fatih tuh dia pernah perang saudara. Iya. Nah karena biar Ottoman-nya itu udah sejahtera ya? Apa sih makna? Iya, biar lebih Jadi dia tuh dikirim di Konstantinopel si Orhan biar si Ottoman. apa ya tahta di Sejahtera ya? kesultanan di Ottoman tuh biar stabil. Oh, iya. Nah terus karena tadi si Orhan itu kan akhirnya tuh dia tuh dijadiin alasan sama kaisar buat apa? Buat ngancem. Iyalah buat ngancem ke sultan. Tapi itu sama sultan ya dianggap remeh gitu. Sampai dulu nggak sih? Santai dulu nggak sih? Aku lihat animasinya. Jadi tuh asal mula waktu mereka mau menaklukkan gimana? Maksudnya kayak pas sudah mau menaklukinya tuh gimana prosesnya? Jadi kan dia bikin benteng dulu ya? Si sultannya itu ya, yang Konstantinopel. Iya, bikin benteng di Konstantinopel gitu buat Itu buat Yang UPT itu nggak sih? Pajak. iya pajak biar orang-orang yang di sekitar Di tuh sisi kita. bayar. Kayaknya sih ini kayaknya ini salah satu taktiknya sultan buat mancing kaisar Konstantin. Oh, jadi tuh biar dia keluar gitu. ya kayak caper gitu. Oh iya kata. Apa taktiknya siapa? Sultan Iya. Muhammad Al-Fatih itu. Iya. Oh. Itu biar si Kaisar Konstannya itu dia keluar gitu. Oh, ya kayak iya. Gitu. Kayak dikasih umpan gitu. Boleh. Terus berarti abis itu dia ngapain lagi tuh si itunya? Itu nggak sih Al-Fatih yang dia akhirnya mau nyoba buat naklukin Konstantinopel? Iya dia Sultan Al-Fatih. Bukan. Jadi akhirnya kan kepancing nih kaisar. Terus akhirnya dia minta bantuan sama negara-negara lain buat bantuin dia nyerang ke Ottoman. Negaranya negara apa aja tuh? Itu di luar pengetahuan kami. Oh, oke. Berarti gila dong, Ottoman melawan segitu banyak nih itu. Maksudnya kan kayak si Konstantinopel ini kan dia minta tolong sama negara lain juga kan? Apalagi kan Konstantinopel terkenal sama benteng yang kuat kan? Iya. Rasa banget nggak sih? Iya, kayak kalau nggak salah tuh aku pernah baca itu kayak benteng terkuat di Eropa gitu kan ya. Sudah berkali-kali nggak bakal bisa. Bahkan si itu siapa namanya? Oh ya, kita umat muslimnya kayak udah pengen nyoba Selama 800 tahun loh. Iya, 800 tahun. Wih, keren banget. Kagak itu. Tapi jangan salah. Sebenarnya nih kalau dibandingin pasukannya Konstantinopel sama Ottoman itu beda jauh banget. jadi nih waktu tepatnya ya Jumat 23 Maret 1453. Apalkan aku. Nih, dia nih ngirimin 100.000 orang. Terus dia bawa meriam juga. Itu Meriam yang gede. Ya, namanya Basilika. ya Itu For your segede information namanya Basilika. itu segede apa? Keren ya namanya. Kan lebih gede dari meriam yang Iya, kalau nggak salah 7 meter. 7 meter terus mana? Ya segitu. Yang kita kan 1 meter kan? Iya kita 1 meter ya. 1 meter lebih. Tambahin aja. satu meter Iya. tuh 1 sentimeter. Ih, keren banget. Dari mana? Gede banget dong. Gede banget dong 7 Iya, gede banget. Tapi kan penasaran nggak? Iya, penasaran kayak Asal gimana? usul Meriam Basilika ini. Apa tuh? Siapa yang mau tahu? Coba Ci, jelasin sih. Ayo Ci. Arasa. Awal mulanya tuh ada orang namanya Orban. Orban itu awalnya tuh nawarin meriam besar Basilika yang tadi itu buat itu Kaisar Konstantinopel dengan harga yang lumayan mahal gitu sih karena kan meriamnya besar ya. Tapi si Kaisar nih nanti dulu. Kayak nol gitu ya. Iya, tapi dia nggak ngasih jawaban pasti sama sekali. Jadi si Orban tuh kayak Di ghosting. iya kayak Tapi dia tetap nyuruh Orban buat tetap di Konstantinopel dulu. tapi orang udah muak. Jadi dia pergi ke Sultan Al-Fatih buat nawarin meriam sama itu.
Iya, aja sama mahal juga. Terus Cuman ditambah 4 kali lipat. Iya, Iya. jadi langsung disetujuin terus dibayar 4 kali lipat sama Sultan Sultan langsung Al-Fatih. deal. Keren. Tapi kok bisa gitu kan sebelumnya kan lebih murah dibanding yang 4 kali lipat itu kan? Tapi kenapa dia nggak mau? Hanya Karena- Allah yang tahu. Kurang mampu. Tadi kan sebenarnya bahas di awal ya kalau ekonominya Konstantinopel Iya. lagi jelek. Oh iya iya. Make sense, make sense. Make sense. Oh iya iya iya, Make iya. sense. Oke. Oke, aku tahu, aku ngerti dikit. Terus abis dia dapat meriam nih, abis itu ngapain? Ya, jadi sebenarnya Sultan itu sebelum ngirim pasukan, sebelum langsung nyerang lah intinya, dia ini ngirim surat dulu ke Kaisar. Surat lagi? Enggak, Sultannya. Ya kan? Sultannya ngirim surat ke Kaisar Konstantin buat udah deh nyerah aja, kita damai gitu. Ya kayak surat damai gitu ya? Ya. Nyerah kita nggak nyerang-nyerang, kamu nggak ada yang sakit sama sekali gitu. Ya intinya gitu lah ya kalau bahasa kita. Iya, kayak gitu. Terus Tapi itu si Kaisar tuh ogah-ogahan, ogah gitu. Dia mau peperangan deh kayaknya ya. Iya. mungkin Ya dia Allah. suka melihat kehancuran kali ya. Padahal udah kasih kesempatan tuh udah baik. Iya. Makanya semenjak itu kan mereka akhirnya bertempur kan ya. Nah terus akhirnya mulai peperangan ini mulai lah intinya. Iya. Terus pasukan dari Ottoman itu dia terdiri dari ada 3 ya. Iya. Yang pertama tuh Janisari. Nah Janisari itu ada 8.000 orang. Hah, Jenisari. Ya, jadi dia tuh ada 3 bagian pasukan. pasukan. Oh. Dapat dari mana aja gitu. Nah yang pertama Janisari itu tinggi 8.000 orang. 8.000 Terus ada orang. yang reguler. Terus itu tuh 10.000 orang. Kayak kita yang reguler ya. Tapi reguler di sini tuh maksudnya apaan tuh? Yang kayaknya emang pasukan dari Konstantinopel ya, yang dipilih sama beliau. Tapi kalau Jenisarinya itu, Ottoman, kok Konstantin? Ottoman. kalau Jenisari itu Bukan. Bangsawan gak sih? Oh, yang udah super jago itu. Yang kayak punya tahta gitu ya. Ya, yang udah super jago. Tapi masih ada lagi dari non reguler. Non reguler. Tahu nggak ada berapa? apa? Tebak berapa? Oh ya. Delapan ribu, 800. Kurang. Nyerah nggak? Nyerah nggak? Berapa? 82.000 $82.000. pasukan non reguler. Banyak reguler itu tuh kayak sukarela gitu dia. Atau gimana? Kayak itu termasuk dari warganya dari Ottoman itu deh. Dia cuma kategori yang pegang perang gitu. Wow. Jadi banyak bukan juga. asli tentara gitu deh kayaknya. Iya. Berarti semangat juang mereka tinggi. Kita tuh harus terinspirasi sama kisah ini ya. Iya, harus dong. Kita tuh nggak boleh nyerah. Iya, kita nggak boleh nyerah. Boleh, boleh. Terus habis itu apa lagi tuh? Tapi selain pasukannya banyak, Hmm. senjata-senjata mereka juga banyak banget. Iya, nih biar jelasin. Oke. Aku makan dulu. Oke, lanjut makan Yom. Kamu juga Ci. Jadi senjatanya, tau nggak? Itu ada 69 meriam. 69 itu yang 7 meter itu. Enggak, Mbak. Oh. Nanti kemahalan bayarnya. Nanti rugi. Iya juga ya. Jadi gini, tadi kan yang gede itu satu basilika. Terus ada lagi satu meriam yang sedang. Sama ada 67 meriam kecil. Banyak juga. Berarti nanti pas nyerang nggak dung gitu ya? Jadi kayaknya emang fokus buat ngancurin tembok ini apa namanya? Konstantinopel. Temboknya. Oh, jadi mereka nanti nyerang terus-terusan Konstantinopelnya nih. Iya, tapi selain meriam apa lagi, Ci? Itu maksudnya kapal ya, Ci? Oh iya. Yang kapal itu kapalnya tuh ada banyak kan? Kok diem sih? Kapalnya ada berapa? Coba tebak. Berapa tuh? Berapa? Tebak dulu. 8 100. Salah, semua salah. 300. Berapa? 126 kapal laut. Iya, aku bener dong 100. Kurang 26. Beda dikit gak ngaruh. Iya, beda dikit gak ngaruh, Bang. Terus itu tuh kapalnya. Jadi itu kayak karena kan itu perbedaannya jauh ya. Belum, Mbak. Kita belum masih tahu pasukannya Konstantin. Kayak gitu. Jadi mereka tuh nyerangnya tuh lewat 2 itu, daratan sama lewat perairan. Makanya ada kapalnya juga. Iya. Oh.
Berarti tuh jadinya Konstantinopel itu tempatnya tuh kayak deket perairan gitu ya? Iya. Oh, kayak di pantai terus ujungnya gitu. Iya. Kan tadi ini dia menyambung Asia sama Eropa. Iya, kan lumayan strategis kan. iya. Oh iya. Kan nggak mungkin kapal di darat. Iya, banyak juga sih. Ada nanti. Oh iya, ada kelanjutannya, ada kelanjutannya. Kapal di darat? Emang bisa? Emang bisa? Tunggu, kan nggak penasaran pasukannya Konstantinopel emang? Coba Penasaran lah. Ya udah jelasin. Aku deh. Ya aku aja. Jadi tuh Konstantinopel tuh, Iya. itu tuh nggak ada tuh tentara Janisari. Adanya reguler doang. Kalau non reguler Kamu kayak ngeremehin gitu banget. Nah, yang dulu tuh itu juga beda jauh banget. Yang dulu cuma 8.000 malahan. Oh iya. lah Gak yang nyampe separuhnya. Iya, kayak separoh. Jadi yang reguler tuh cuma 8.000, tapi 500-nya itu dari Orhan. Orhan nih kayak Ngasih pasukan gitu gratis. Orhan nih Paus Kristani. Paus Orpan. Kok jadi paus ya? Paus? Iya, Paus kayak emang namanya Paus. Oh Paus. Bukannya Orban yang tadi di penjara ya? Itu Orban. Emang beda? Itu Orban ya? Orban mah yang Meriam. Orhan ya? Meriam. Video-video Orban juga. Orhan. Ini apa? Orban. Beda. Jangan pakai kembar. Ini Orhan. Orhan, Orpan, Orban. Udah lah, itulah. Ya bukan tadi Orhan ya. Iya, terus Terus sama ada nih sebenarnya relawannya juga nih. Iya. Jadi kayak oke, aku ikut gitu. Aku ikut. Lumayan banyak 30.000 orang. wow, banyak juga. Tapi nggak sebanyak itunya Iya. Konstantinopel gitu. Iya. Konstantinopel 80.000-an kan yang suka kayak yang itu yang bukan namanya. kebalik. Bukan. Kita tadi kan yang lebih dikit kan yang Konstantinopel. Ih, moderatornya nggak dengerin kita nih. Aduh. Kita ngapain nih di sini? Nambah mie dong, nambah mie. Refill. Oh iya. Oh maaf. Yang banyak itu tuh yang dari Ottoman. Iya. Nah, sedangkan yang Konstantinopel tuh dikit. Senjata-senjatanya juga dikit. Oh, lah, bukannya sebelumnya Konstantinopel tuh kayak minta tolong sama negara lain gitu ya? Kok tapi Tadi kan itu dari Sumber ekonomi. Oh, iya. Kan lanjut ya. Jadi karena perbedaannya itu jauh tuh ya. Jadi Konstantinopel tuh ciut. dia mengecil. Udah putus asa gitu. Ini mah udah. Gitu. Terus Iya kan? Jadi mereka tuh kayak jadi mereka itu oke, kita ambil kalsium tembok tebal ini. Tembok yang gak bakal bisa hancur gitu. Iya, temboknya tuh udah survive itu banyak tuh. Serang tuh gak pernah hancur tuh. Jadi mereka mempercayai tembok banget. Iya. ya. Kayak tembok, aku percaya kamu. Iya. Iya. Oh, aku percaya padamu, aku serahkan padamu gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Ih, dia sambil emosi makanya. Belum ngomongnya. Awas kesudut. Ini belum kepanisan. Lanjut. Nah, terus akhirnya kan udah nih ya, kita langsung masuk ke perangnya aja ya. Iya. Jadi Sultan Apat ini waktu pasukannya itu juga sebenarnya tuh dipimpin sama apa ya, pasukan-pasukan yang hebat gitu. Kayak penasehat sama ahli-ahli gitu gak sih? Ini keren banget. Nih, contohnya tuh ada Syekh Samsudin, Khalif Pasha. Khalil Pasha, sama siapa lagi, Ci? Zognos Pasha. Masya juga. Kayak itu deh. Itu kayak marga gitu ya? Saudaraan. Oh, sudah Saudara kayaknya. Namanya Pasha semua. Insya Allah ya. Pasha ungu. Jangan off topic ya. Oke. Itu tahu apa sih? Kan itu kan kalian nggak habis itu kan kayak gituin pasukannya. Terus itu gimana tuh cara mereka Senjatanya. Kalau menurut kamu sendiri, menurut kamu gimana? tembak-tembakan? Emang dulu udah ada tembakan ya? Maria. Betul, ada yang meriam. Iya, pakai meriam aja gitu emang bisa. Ada meriam kan? Iya. Atau kan pedang-pedangan? Iya kayak nyerang lebih ke pedang-pedangan sama perisai gitu. Yes. Jadi perangnya ya? Iya, Perangnya perangnya tuh gimana tuh? Mulainya tuh tepatnya adalah 6 April 1453. Itu serangan pertama dimulai. Jadi ini tuh peperangannya ini awalnya itu cuman fokus buat nembakin
perampok pakai meriam tadi, tapi belum pakai si Basilia ya. Masih meriam yang masih Bukannya Basilika. karena meriam yang lain tuh yang besar, yang Basilia sama yang sedang itu masih OTW. Basilika. Basilika atau Basilia? Basilika. Iya, Kamu bilang Basilia. Ya udah, Kalian Mama. soalnya Oke. jangan underestimate dia. Makasih kawanku. Oke, lanjut. Iya, jadi meriam-meriamnya ini masih OTW. Terus waktu akhirnya meriam-meriam yang dua tadi itu udah sampai, akhirnya apa? Tapi tetap nggak bisa nggak sih setelah 40 hari loh. Oh iya, karena kan tadi masih OTW ya. Terus meriam kecil tadi tuh ternyata emang efeknya tuh Nggak ngaruh, kecil. nggak ngaruh. Iya. Sampai 40 hari itu nggak ngaruh apa-apa. Kayak tahlilan ya. Sampai warga Ottoman tuh kayak mulai kayak udahlah pasrah aja gitu orangnya. Kayak mereka udah mulai aduh Udah gimana mulai nih. pesimis gitu ya. Terus pesimis terus habis itu Akhirnya Ottoman nih mengalihkan perangnya tuh di laut. Tapi di laut. Tapi masalahnya adalah sebelumnya nih si kaisar itu masang rantai. rantai di mana? Maksudnya di lautnya itu dilingkarin gitu. Iya. Iya, Dari mana? dari Konstantinopel sampai Galata. Galata tuh apa? Nama tempat. Iya. Oh, jadi itu kayak digituin di satu tempat. Jadi gitu ya? kayak di sungainya tuh kayaknya. Iya, rantainya kan ditutup gitu, jadi kapal nggak bisa masuk. Dan selain rantai itu juga dijagain sama kapal-kapal Konstantinopel. Jadi susah banget kan kalau buat masuk gitu kan, gagal berhasil. Kan mereka miskin kok bisa? Iya ya. Maksudnya pasukannya lebih dikit gitu ya? Banyak kenalannya gitu ya. Sebenarnya tuh Karena banyak relawan nggak sih? kayaknya ini deh, kayaknya apa sih, skillnya juga kurang deh si pasukannya Ottoman. Karena katanya ya itu tuh banyak meriam-meriam yang dilemparin buat ke kapal musuh itu tuh nggak nyampe. Kan musuh tuh berhasil nembakin ke Ottoman. Jadi karena Ottomannya terburu-buru juga. Iya, kayaknya di Ottoman mau buru-buru pengen menang. Oh iya betul ya. Kayak pokoknya kita harus menang gitu. Iya, jadi Sebenarnya walaupun maksa gitu ya. dia walaupun udah keren itu tapi masih ada flaws-nya juga ya. Iya. Manusia tidak luput dari masalahnya. Lagian pengen cepet nggak bisa. Nah, terus kan tadi akhirnya gara-gara itu tuh situasinya ini ya. Iya, Jadi akhirnya mereka tuh kayak mundur dulu, terus Iya. si rehat sejenak. Enggak. Kalau nggak salah Sultan ini nggak sih akhirnya karena jadi lebih buru-buru lagi si Sultan. Iya, dia akhirnya nyuruh siapa tadi yang jual Orban. Iya, Orban. Antara Orban sama Orban. Dia pakai B. Iya, Orban itu kayak korban. Terus akhirnya tuh Sultan nih apa ya, kayak karena kalah terus akhirnya beliau tuh buru-buru buat nyuruh Orban kayak udah tembak aja terus pakai meriam Basilika. Padahal kan harusnya itu ya didiemin dulu sebentar, jangan nembak terus overheat bisa. Panasan gitu langsung boom gitu. Iya. Oh iya. Terus Tapi karena Orban apa ya, Takut kayak juga tuh sama si Al-Fatihnya itu. Sultan. karismanya ya. Iya, takut langsung di. Oke. Jadi langsung, jadi yaudah ya bang ya tung. Oh, Akhirnya beneran di gitu-gitu terus akhirnya beneran meledak dong. Kalian tuh meledak. Terus innalillahinya ya. Meninggal ya? Orbannya itu kena serangan. Iya, kena ledakannya itu. Iya, Karena kan dia yang ini ya, yang nyiapin meriamnya. Iya, kasihan banget Orban. Iya. Ya, Terus Pak. rest in peace. habis itu tuh si Sultan tuh kayak menghentikan dulu nggak sih yang meriam Iya, karena kejadian tadi nggak sih? Iya, kan Orban. Oh, jadi diberhentiin dulu Iya, gitu. rehat dulu. Oh, kita rehat sejenak. Giovanni. Menurut kalian Giovanni itu dia kubunya Konstantinopel atau Ottoman? Ottoman, Konstanti. Ya, dapat piring cantik untuk Ai. Lah, kok bisa? Emang dia siapa? Giovanni. Kayaknya nih Giovanni tuh salah satu apa ya, kesatria atau apa sih bahasanya itu. Orang kepercayaan nggak sih? Iya, kayaknya dia tuh emang yang kuat gitu loh, kesatria yang kuat gitu lah. Di Konstantinopel. Oke, terus jadi si Giovanni ini ngapain? Berhasil melawan langsung.
Siapa? Langsung apa? Giovanni. Jadi kan tadi enggak gini. Jadi kan tadi ini ya serangan meriamnya tuh diberhentikan. Dan Sultan tuh akhirnya rencananya nih ngelakuin serangan penuh lah. Perang. Oh iya, Langsung nyerang sama Meriam. Jadi kan berhenti dulu nih si meriam ini. Terus? Tapi pasukannya Giovanni tadi itu berhasil. Iya. Nah akhirnya tuh Al-Fatihnya tuh sama pasukannya mundur gitu. Kayak merasa gimana ya, bingung juga sama situasinya kan. Nah abis itu Udah gitu yang di situasi yang di laut tadi itu juga makin memprihatinkan buat Makin Ottoman. kacau. Chaos. Banyak kapal Ottoman tuh yang rusak. Ya Allah. Akhirnya kan udah juga sama situasinya kan. Nah abis itu udah gitu yang di situasi yang di laut tadi itu juga makin memprihatinkan buat Makin Ottoman. kacau. Chaos. Banyak kapal Ottoman tuh yang rusak. Ya Allah. Akhirnya kan udah ke pojok banget ya, udah kayak di ujung jurang banget lah ini Ottoman. Akhirnya ini gak sih, ini tuh beliau Sultan Muhammad Al-Fatih ini punya ide yang mind blowing banget. Apa tuh? kayak nggak masuk akal juga. Iya, akal juga kok bisa kepikiran sampai situ gitu. Apa tuh, apa? Di luar Di luar Dulu, Nor. BMKG. Iya. Apa tuh? BMKG. Coba Ci, ayo Ci, jelasin Ci, apa tuh Ci? Jadi ide berliannya itu, Apa tuh? dia tuh nyuruh pasukan itu buka jalan di Startbox terus ke bukit yang di sebelah. Hah? Sebelah kota Galata ada bukit. Oh iya. Terus? Nah, Terus dia tuh bawa kayu-kayu gitu, terus disiramin sama minyak tuh biar licin. Nah, Itu kenapa jadi kayaknya? tadi kan Belum ada bisa. jalan kan, itu di jalan tuh ditata kayu-kayu, batang-batang kayu itu loh. Terus itu disiramin minyak. Ya diolesin gitu. Buat? Tahu nggak itu buat apa? Apa? Coba Yom. Nah, Terus dia tuh bawa kayu-kayu gitu, terus disiramin sama minyak tuh biar licin. jadi kenapa kayaknya? jadi tadi kan Belum ada bisa. jalan kan, itu di jalan tuh ditata kayu-kayu, batang-batang kayu itu loh. Terus itu disiramin minyak. Ya diolesin gitu. Buat? Tahu nggak itu buat apa? Apa tuh? Coba Yom. Buat ngetransfer kapal-kapalnya dari sini ke sini. Lah, Jadi ini tuh emang mind blowing ini. Di luar BMKG emang kayak nggak Jadi kapal yang tadi di laut itu karena mungkin kalau lewat laut nih kelamaan nyampenya. Akhirnya kalah mulu kan. iya, akhirnya biar cepet nyampe ke apa ya, wilayah perang tadi, itu tuh sampai dilewatin daratan. Ya tadi lewat jalan tadi yang kayu-kayu tadi disiramin minyak kan. Itu kan arahnya ke bukit. iya. Bukitnya. Berarti dia naik gitu kan? Mungkin? Iya. Oh, jadi gitu dong kapalnya. Kemungkinan besar gitu. Jadi itu buat lewat kapal. Kan tadi licin kan karena Iya. minyak. Tapi kalau dia kepleset gimana? Udah dibilangin berkali-kali. Kesal. Ya pokoknya ide berlian tuh berhasil. Nah ide itu tuh menjadi kunci utama Ottoman ya kan. Hai, yes, nih. Nah makanya terus kapal-kapal itu tuh berjumlah ada 72 kapal yang ditransfer, ya. Jadi dari kayak Golden Horn. yang mungkin yang tadinya tuh lebih dikit bisa lewat Golden Horn. Golden Horn tuh tempat perang tadi ya. Oh iya. Jadi yang tadinya mungkin yang berhasil ke situ tuh kapal dikit, akhirnya jadi sampai 72 kapal tuh berhasil langsung ke situ. Emang berhasil? Emang berhasil ngepung? Enggak tahu. Enggak, tapi kan berhasil sampai sana. Oh, 72 kapal. 72 kapal. 72 kapal digituin ya? Jadi itu salah satu kunci Semalam. awal kunci keberhasilan dari Ottoman. Tapi gimana tuh? Kelanjutannya coba Yom jelasin. Tapi sebelum si Ottoman ini dia tuh kayak mau ngepung Konstantinopel. Kenapa? Oke. Sebelum mau ngepung itu, mereka tuh udah kendala. Kan katanya kan mereka ngelawatin Bukit Galata kan. Nah, Galata ini dia tiba-tiba tuh kayak ikut campur lah istilahnya. Ikut campur dan dia tuh juga nyerang Ottoman ini. Jadi awalnya tuh Galata Kayak fine-fine aja, netral kayak aja. netral gitu lah. Dia nggak di kubu siapa-siapa, tapi karena akhirnya terusik ya? iya, mungkin karena ngelewatin Galata juga, akhirnya Galata merasa apaan sih? Akhirnya dia gabung. Konstantinopel. Iya, malah gabung ke kubu Konstantinopel. Kota Galata. Terus habis itu gimana?
perang deh selama 1,5 jam kalau nggak salah di perairan sempit gitu dia pokoknya belum nyampe ke itu nggak sih Konstantinopelnya. Tapi untungnya menang. Berhasil. Si Ottoman. bilang Ya kalau Galata yang menang beda cerita. Udah set ending ya nanti. Jadi udah menang tuh. udah menang. Masa ya? Terus kan itu mereka tuh itu pakai meriam lagi. Cung. Ke tembok. Ottoman tuh mulai karena udah berhasil kan di laut. Wah, kesempatannya jadi lebih gede lagi nih. Akhirnya mulai ngelanjutin serangan meriam. Karena pasukan yang jaga tembok tuh udah mulai berkurang gitu loh. Kok bisa? Karena tahu Giovanni, inget ya Giovanni? Oh iya, jawaban yang tadi. Ya, Giovanni itu kan Belum sampai situ sayang. terus tadi kamu ngejelin apa? Jadi dia tuh berkurang mungkin karena pasukannya Karena lebih. ngikutin Giovanni. Belum. Oke. Itu beda. Internet dia aja. Jadi karena dia tuh mungkin emang dari awal kan pasukannya lebih dikit ya. Iya. Mungkin jadi karena dari situ makin berkurang pasti kan ada yang sakit, ada yang luka gitu-gitu kan. Terus mungkin banyak juga yang udah capek yang buat benerin temboknya ini. Tidak kuat gitu. Iya. Nah, di sisi lain malahan Giovanni ini juga ikutan luka. Ya Allah, Tapi kan Giovanni. sebelum itu Sultan tuh dia pindahin itu nggak sih kapal-kapal tuh dari jangkauan meriam gitu loh. Dan dia membuat jembatan Oh iya benar. jembatan ponton yang melintasi Golden Horn. Gitu. Siapa? Si Sultan. Sultan. Oh iya. Terus Nah, sementara kan pasukan di Konstantin kan menipis kan. Nah, jadi pada tanggal 27 Mei 1453 nah kan dilakukan meriam lagi nih, dihancurin lah pokoknya temboknya dan itu berhasil kan. Tuh ada lubang kan, berhasil kan. Nah, terus Kayak mereka tuh pokoknya di titik lemah lah, fokus di titik lemah buat nembakin meriam tembok. Kan pasti ada titik lemahnya ya buat hancur. Pasti udah mulai retak-retak, mulai ini gitu kan. Terus yang benerin juga mulai dikit, yang benerin temboknya. pokoknya sama darat di laut tuh si Ottoman ini kayak nyerang terus Konstantinopelnya. jadi kayak dari dua sisi itu yang nyerangnya ya. Terus akhirnya karena tadi juga ada jembatan kan, akhirnya banyak pasukan juga yang berhasil ini. Terus Ottoman nih berhasil ngepung benteng Bukan Konstantinopel. masuk ke bentengnya. Iya. Enggak, awalnya ngepung dulu. Dia berhasil ngepung makin nyerang lagi nih. Makin wah keren deh pokoknya. Terus di sisi lain malah ya tadi Giovanni luka. Coba Ci jelasin Ci. Jadi dia izin gitu ke Kaisar Konstantinopel ya. Dia izin tuh itu buat pemulihan itu ke kapal. Iya. Ya. Ke meja piket ya mintanya. Iya benar-benar. Ya boleh izin. Jadi sebenarnya sih si Kaisar juga kasihan tuh sama Giovanni, tapi kan situasi di Konstantinopel tuh juga udah gitu ya, udah mau kalah gitu ya. Jadi bingung Di juga ujung dia. jurang lah, di ujung Iya, jurang. udah mau kalah gitu. Tapi ya akhirnya Giovanni tuh ya udah deh kamu pemulihan dulu tapi di sini aja, jangan Tetap kemana-mana. di kota. Iya. Jangan pergi dari kota gitu. Jadi dia dikeluarin kan ya? nggak dikeluarin. Dia pokoknya disuruh tetap di kota tapi lewat gerbang belakang benteng. Iya. Tapi ini kocak nih. Apa tuh? Nih, yoga aja. Ya aku bisa. Oke, siap. Apa? Kan Giovanni kan korot itu ya, benteng belakang. Ngendap-ngendap. Iya. Oh iya, mantap. Tapi tuh pasukan yang lainnya tuh yang di gerbang tuh ngeliat Giovanni kayak Enak pergi gitu. iya, jadi mereka kayak keluar ingin keluar. Karena mereka takut, jadi mereka ngikutin dia. Keluar gitu loh. Iya, pokoknya kayak lagi pengen maling gitu ya. Ya, mereka juga takut itu dikasih Giovanni kan paling jago ya, paling MVP gitu ya. Iya. Jadi dia takut Marksman ya. udah ikut. Malah pergi kan Giovanni. Akhirnya mereka takut mau ikut Giovanni aja gitu. Udah deh sepi deh. Karena itu kan temboknya otomatis kebuka dong. Nah, itu tuh dimanfaatkan sama Ottoman buat masuk ke area kerajaannya Konstantinopel gitu. Akhirnya Giovanni meninggal. Nah, cuman Anehnya itu ya.
anehnya tuh Kaisar nggak ketemu, jasadnya nggak ketemu. Kaisar dari Konstantinopel itu. Gimana gitu? Jadi nggak tahu nih kabarnya dia kabur atau meninggal nih, nggak tahu. Iya. Cuman sih kalau kata pesejarah nih katanya sih kayaknya sih meninggal ke apa ya? Ya, kalau sekarang kemungkinan masih besarnya mungkin udah meninggal tapi jasadnya emang nggak ketemu aja. Mungkin udah hancur kali ya jasadnya. Serem. Iya. Abis itu apa lagi? Udah dong. Udah meninggal, udah win. Kamu mau nanya apa? Siapa tahu Jadi ada berarti lanjutannya, itu set pas song. habis itu jadinya apa Konstantinopel itu dikuasai sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Udah sampai situ aja. Sambung. Oh, menarik banget ya ceritanya ya. Keren banget. Kalau menurut kalian sendiri hikmahnya apa dari Hikmahnya cerita inilah Kalian intinya? jangan terburu-buru gak sih? Iya, jangan terburu-buru. Nanti karena kasih kayak siapa? Orban. iya, Orban. Itu Tapi karena kan gara-gara dia Muhammad bersih Al-Fatih. Kayak Muhammad Iya Al-Fatih sih. kok kayak pengen bersih tegas, pengen cepetan gitu, gue pengen buru-buru menang Iya. gitu loh. Jadi akhirnya kan udah dibilangin sama Orban kan kayak udahlah jangan ditembak-tembak mulu, nanti overheat gitu, nanti kepanasan aja, nanti meledak boom aja. Tapi tuh Muhammad Al-Fatih itu kayak tetap pengen teguh aja gitu, nggak mau dengerin ucapannya si Orban yang dia pikir tuh kayak pokoknya kita harus menang, kita harus lawan dia gitu. Terus akhirnya dia nyerang terus-terusan dan akhirnya malah meledak beneran. Nah, iya. itu nggak, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Sebenarnya tuh aku pernah dengar ini kayak hadis atau emang sabda dari Rasulullah. Kalau pada suatu hari nanti akan ada pemimpin yang hebat yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan itu Muhammad Al-Fatih. Berarti udah dari dulu ya diumuminnya gitu. Iya, jadi sebenarnya Rasulullah tuh pernah bersabda kalau nanti di suatu hari nanti tuh bakal ada pemimpin hebat yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Wih, keren banget. Berarti wah, beneran terjadi ya. Iya. Kayak wah, segala ya, Nek. Hai. Terus selain itu hikmahnya kita juga tidak boleh terlalu percaya diri ya seperti Konstantinopel. Iya, karena maksudnya kayak iya terlalu terlalu bergantung. Menang benteng doang sih. Iya. Harus punya strategi juga. Iya, kalau benteng doang ya kan nggak bakal tahu kan itu bakal Sama bobot modal atau benteng enggaknya. doang. Iya. Minimal apa boleh sebenteng itu? Hikmahnya sih itu nggak sih kita jangan ngikut-ngikut orang gitu. Iya, Yang betul. kayak tadi katanya yang tertarik ikut-ikutan Giovanni itu. Iya, kan kayak Giovanni kan lagi nganu kan, lagi apa namanya, lagi mau kabur, pemulihan pemulihan. kabur. Iya, harusnya mah caranya tuh jangan mikirin diri sendiri gitu, mentang-mentang dia tahu kalau misalnya Giovanni itu kan emang udah paling MVP, paling kuat itu, terus akhirnya kayak ih itu orang paling kuat, dia udah pengen kabur, kita harus ikutan kabur pokoknya. Iya. Kaisar kan malah ditinggalin kan? Iya, Karena seharusnya mereka tuh lebih ditunduk ke kaisaran ya kan, karena Iya. secara apa dia itu leadernya mereka kan, tapi malah mereka Iya, yang tapi- Giovanni. Iya, tapi tuh mereka tuh kayak kalah apanya sih namanya? Apa? Mental. Keyakinan. Iya. Strateginya juga kurang Kepercayaan, sebenarnya. iya. Kan cuma bermodal Benteng. benteng. Iya, benteng. Bukan benteng. Oh, iya. Tapi keren gak sih Muhammad Sultan Al-Fatih ini kayak berhasil di umur 25 tahun. Iya, Itu muda banget. Iya, itu artinya kita sebagai pemuda juga harus punya jiwa yang Semangat. Iya, Yang kita nggak boleh rebahan. Kita nggak boleh males-malesan. Betul, Iya. kita nggak boleh main HP terus, nggak boleh Netflix-an terus. Nggak boleh scroll TikTok Nyindir diri terus. sendiri. Iya. Ya intinya gini gak sih, kita sesuai di posisi kita masing-masing. Kita kan sebagai pelajar, kita ya harus belajar yang rajin, apalagi kita udah mau kelas 12. Iya. Teret. Yang bentar lagi masuk kuliah. Teret langsung mana? Iya, nggak tahu. Oke. Oh ya. Ayo lanjut. Ayo kita langsung. Terus Tapi aku masih bingung deh sama ide mind blowingnya itu loh. Iya. Yang tiba-tiba banget kayak IQ-nya kapal beliau kapal tuh berapa di darat sih? gitu kan. Kayak random banget, kayak kepikiran aja gitu ya. Kok bisa kayu sama minyak tuh bikin licin gitu loh. Apalagi di posisi tengah-tengah perang. Iya, lagi genting-gentingnya Iya. sih kayak apa ya? Dapat dari mana? Ya pasti Ya, ada pasti lah kan modal. punya di ituan di kapal mereka. Jadi tuh orang tuh kalau misalnya pengen berlabuh itu kan mereka harus dipikirin dulu. Kamu kan nonton One Piece ya? Sih ngomongin mana? Gitu. Ayo lanjut. No,
dalam One Piece. Tadi kita ngomongin apa dah? Minyak. Hikmah. Itu loh mind blowingnya. Iya, Ide kayak mind-blowing. ini kan lagi perang gitu kan. Kayak situasinya tuh sedang sangat-sangat riweh, sedang sangat berisik di luar sana, tapi tuh dia tuh kayak tetap bisa fokus gitu kayak, oh iya, kenapa kita nggak kayak gini aja? Kenapa nggak kayak gini aja? Karena emang ini gak sih katanya tuh emang apa ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ini emang dikenal sebagai seseorang yang bijaksana gitu loh. Oh gitu dia kayak tetap bisa tenang gitu di dalam situasi apapun. Tapi gitu. tadi kayaknya ada sedikit gak tenang ya. Iya, waktu dulu. Iya, Itu yang gak boleh sih. Orban apa sih? Orban Iya. jadi kena imbas. Jadi intinya harus berpikir itu ya ke depan ya, harus unexpected buat orang pikir kita gila gitu ya. Berpikir dulu sebelum bertindak, jangan Iya, bertindak dulu, benar. jangan Iya berpikir. betul. Tapi ya sebenarnya tuh ada sisi positifnya juga. Kalau seandainya tadi apa ya, Ottoman nih nggak terujung, apa sih namanya? nggak ada di ujung tanduk gitu maksudnya. Iya, kayak udah di ujung kekalahan gitu. Nggak mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih tuh kepikiran ide ini nggak sih? Kayaknya. Ya bisa jadi sih ya. Iya sih. Idenya terlintas karena udah genting gitu ya. Jadi gini gak sih, kalau seandainya kita lagi ada masalah, pasti tuh bakal ada jalannya. Iya. Jadi pastinya Al-Fatih tuh doa dulu gak sih? Iya, pasti dong. Kita sebagai seorang muslim, kita harus berdoa dan percaya kepada Allah SWT. Allah Islam, wahid. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tapi aku masih penasaran deh. Ada nggak sih hikmah positif dari Konstantinopel ini? Sultan Konstantinopel ini? Kaisarnya ya? Hikmah positifnya gitu loh. Dari Kaisar Konstantinopel. Punya hati nurani itu masih kasihan sama Giovanni kali. Iya sih, betul. Sama ini gak sih, walaupun dia ada di apa ya, perbandingannya kan jauh ya pasukannya, tapi dia tetap tetap optimis Ya, gitu. pede gitu ya. Kayak Ya walaupun Tapi yang nyebelin kan karena itu kan yang si Orban itu yang dia nawarin Mbak Silika itu kan di ghosting. Iya kayak ngeremehin gitu. Ginian doang. Iya sih ya. harusnya cepat ditangani Orbannya. Iya. Terus kesempatan emas itu harusnya. Iya kalau misalnya si Konstantinopel punya Basilika kan kayak beda cerita lagi nggak sih? Iya benar. Pasti buku SKI makin tebel. Iya sih, tapi pastinya dia ekonominya lagi sulit kan. Oh iya juga ya. Iya Iya sih, make sense sih. Pantesan mereka gak beli itu karena ya emang Emang gak punya duit ya? Iya. Jadi uang itu penting. uang Iya. penting. Rajin menabung. Duit ya. Coba Jangan ngomongin duit buat beli album. Kayaknya sebenarnya kalian sama aja. Album lagi dikirim. Udah kayaknya Yaudah, itu iya. aja kali ya dari kita. Mending kita tutup aja. Kamu nggak mau makasih dulu sama kita? Iya, makasih banyak ya buat Iya, gestar makasih banyak. kece kita kali ini. Meskipun Tepuk salah tangan dulu dong. Kalau konsumsinya diperbanyak ya. Apa? Konsumsinya diperbanyak. Iya, Lain kali ngundang kita lagi ya. Boleh kali boleh. Oke, tapi lain kali kita briefing dulu ya kalau pengen kayak ginian ya. Kita ketemu lagi Lain kali jangan yang di luar nalar ya.